Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani semua, bertemu kembali dengan kami Edison SPT PPL Nagari Kota Laweh, Kecamatan Limanjaya, Kabupaten Solo. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh petani, yakninya tingginya biaya produksi dalam berusaha tani, terutama pada pupuk dan pestisida. Untuk menghadapi tantangan yang masa akan datang, kita harus mencari solusi yang jitu. Bagaimana bisa menekan biaya produksi? Nah, solusi bagi kami adalah kita harus bisa memproduksi pupuk sendiri, yakninya memanfaatkan limbah-limbah pertanian yang ada di sekitar kita untuk dijadikan pupuk organik yang dalam sehari-hari lebih kita kenal dengan kompos. Nah, kompos yang akan kita buat pada pertemuan kali ini adalah kompos dari kotoran ternak dan limbah pertanian lainnya plus titonia. Mengapa kita perlu melakukan pengomposan pada limbah organik atau bahan-bahan organik lainnya? Karena dalam kompos terkandung segudang manfaat. Yang pertama, kompos itu ramah lingkungan. Yang kedua, dengan pengomposan akan meningkatkan nilai tambah bagi petani karena bernilai ekonomis. Yang ketiga, mendukung kegiatan pertanian dalam memperbaiki kesuburan lahan secara berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan aktivitas mikroorganisme di dalam tanah sehingga mampu merombak senyawa kimia menjadi unsur hara yang mudah dan gampang diserap oleh tanaman. Sobat tadi semua, pada praktek pembuatan kompos kali ini kita juga menambahkan titonia. Dalam titonia terkandung unsur hara makro dan mikro yang cukup lengkap. Berdasarkan penelitian beberapa ahli pertanian, dalam titonia terkandung unsur makro seperti nitrogen sebanyak 2,5 sampai 3,6%. Kandungan fosfor 0,25 sampai 0,38% dan kandungan kaliumnya sebanyak 2,5 sampai 4,1%. Nah, petani semua, sobat tani, mari kita lihat proses dan tahapan-tahapan pembuatan kompos di lapangan. Sahabat tani semua, pada hari ini kita berada di BWP Limanjaya. Kita akan melaksanakan pembuatan pupuk organik kompos yang berbahan dasar dari limbah-limbah pertanian yang bisa kita manfaatkan di sekitar kita. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan adalah, yang pertama adalah kotoran dari ternak ayam. Ini kita manfaatkan sebagai bahan dasar utama. Mengapa kita memilih ini? Karena kandungan cukup lengkap dari bahan pupuk kotoran ternak ini sangat bermanfaat nanti sebagai hasil pupuk kompos yang lumayan kandungannya tinggi. Bahan kedua yang kita gunakan adalah sebanyak 20% adalah dolomit atau kapur pertanian. Ini sebagai penghasil kalsium dan kandungan magnesium. Limbah dari pemotongan bawang merah ini di samping bermanfaat sebagai kandung haranya yang lengkap, kemudian ini menghasilkan hormon giberalin yang bermanfaat nanti untuk pertumbuhan pada tanaman yang kita budidayakan. Kita juga bisa menggunakan limbah-limbah dari gulma di sekitar kita. Ini yang merupakan tidak berguna, mengganggu pada pertumbuhan tanaman kita bisa manfaatkan untuk pembuatan kompos. Sebagai bahan tambahan, kita bisa menggunakan titonia yang sehari-hari dikenal dengan linju pahit atau di bahasa daerah di Minang bungo subang-subang. Ini bisa sebagai penghasil nitrogen dan kalium. Kita juga menggunakan mikroba sebagai dekomposer untuk merombak bahan-bahan organik yang kita buat kompos tadi. Nah, ini akan mempercepat proses pelapukan. Dalam pengomposan adalah yang pertama, bahan kotoran ternak sebagai bahan yang utama, paling banyak volumenya kita tumpuk sekitar 30%. Kedua, kita melemparkan pada permukaan pupuk kandang yang tadi kapur dolomit sampai merata. Lapisannya kita tampurkan seluruh
limbah dari hasil pemotongan bawang merah, kemudian dilanjutkan dengan titonia dan rumput-rumputan. Setelah bahan hijau ini diratakan atau ditambah dengan titonia, baru kita percikan mikroba yang berguna sebagai dekomposer pada proses pembuatan kompos kita. Nah, nanti untuk melengkapi kelembabannya kita gunakan air biasa sampai benar-benar kompos kita bisa lembab. Ini kita lakukan sampai 3 lapisan, dimulai dengan pupuk kandang, kemudian kapur pertanian, limbah dari pemotongan bawang merah, kemudian hijauan, mikroba, dan air. Langkah terakhir dalam pembuatan kompos, kita tutup dengan rapi. Kemudian kita lakukan pembalikan minimal 1 kali 1 minggu, dan seandainya kelembabannya kurang kita tambah air. Sobat tani semua, demikianlah rangkaian proses pembuatan kompos yang berbahan dasar dari kotoran ternak, limbah pertanian plus titonia. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.